Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah sang tetangga, bagian ke-6. Tertangkap basah sedang nikmat. Siapa yang melakukannya, Dek? Tanya Arka penasaran. Andini menangis, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Arka. Arka paham jika Andini masih terpukul dan belum siap untuk mengungkap siapa pelakunya. Ya sudah, kalau belum siap Mas tidak akan maksa, ucap Arka. Dia memeluk Andini agar lebih tenang. Mulai saat itu, Arka mulai waspada. Dia tidak ingin kecolongan lagi. Sebenarnya Arka sudah mencurigai seseorang, hanya saja dia belum berani untuk mengatakan pada Andini. Dia takut salah orang dan jadi fitnah. Dek, aku berangkat kerja ya, ucap Arka pagi itu. Iya, Mas. Hati-hati. Arka mencium kening Andini lalu mengendarai mobilnya menuju kantor. Andini masuk ke dalam rumah, dia membantu Mbak Siti untuk membersihkan rumah. Maharani datang ke rumah Andini. Alex terlihat baru saja keluar rumah membawa mobil. Andini, sedang apa kamu? Tanya Maharani seakan tidak ada masalah. Tidak seperti kemarin yang menangis tak kunjung henti. Bersih-bersih, emang kamu tidak bersih-bersih rumah? Tanya balik Andini. Entarlah, Mas Alex nggak di rumah juga. Lagian dia bilang akan pulang malam karena dia sudah punya pekerjaan, jawab Maharani. Bagus deh kalau dia sudah punya pekerjaan, jadi nggak nganggur lagi. Mas Alex kerja di mana? Tanya Andini. Katanya di tempat hiburan, jawab Maharani santai. Apa? Tempat hiburan? Tanya Andini penasaran. Kamu nggak tahu, Mas Alex itu penyanyi loh. Dia bilang dapat job nyanyi di salah satu restoran gitu, jawab Maharani. Oh bisa nyanyi, ucap Andini. Dia baru tahu jika Alex bisa nyanyi juga. Maharani malah bercerita pada Andini, bagaimana awal dia dan Alex bertemu. Andini sebenarnya tidak minat dengan cerita Maharani. Dia hanya mendengarkan cerita Maharani dan beroh ria. Maharani masih asyik cerita, sedangkan Andini mendengarkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah. Maharani, aku mau mandi. Kamu pulang dulu, usir Andini. Lah padahal aku belum selesai cerita. Malah kamunya mau mandi, gerutu Maharani. Emang kamu mau ikut aku mandi? Tanya Andini. Toh kamu juga belum mandi, lebih baik kamu pulang bersih-bersih lalu mandi. Biar suami kamu gak doyan selingkuh, kata Andini. Dengan malas, Maharani pun pulang. Dia membersihkan rumahnya setelah itu mandi. Alex sudah sampai di sebuah bar, di sana tempat dia bekerja saat ini. Dia menjadi penyanyi di sana. Selain itu ada pekerjaan lain yang dia kerjakan di sana. Bro, pagi banget. Bukannya jatah nyanyi kamu malam? Tanya Satrio. Dia salah satu bartender di sana. Cari mangsa, bro. Biar dapat uang banyak. Ngandalin nyanyi aja mana cukup, jawab Alex santai. Aku kira, kamu sudah berubah. Nyatanya malah masih. Gimana semenjak menikah? Masih banyak pelanggan? Tanya Satrio. Banyak, malah yang di rumah sampai nggak dapat jatah, jawab Alex. Parah kamu, bro. Yang sah dianggurin, malah cari yang nggak sah, ucap Satrio. Aduh, kamu gimana sih? Bosan kali makan menu itu-itu saja. Kalau bisa menu lain mending makan yang lain, kata Alex. Seorang perempuan muda mendekati Alex. Mereka tampak mesra, sepertinya Alex sudah mengenal perempuan itu sejak lama. Setelah mengobrol, lalu mereka pergi. Satrio hanya memandang dari jauh kepergian Alex dengan perempuan itu. Maharani tidak memasak, dia santai karena Alex tidak akan pulang. Dia hanya membuat mie instan untuk makan siangnya. Setelah makan siang, dia berkunjung ke rumah Andini lagi. Sayangnya, Andini tidur dan Mbak Siti tidak berani untuk membangunkannya. Ya sudah, aku pulang deh mau tidur juga, kata Maharani. Di depan rumah, Maharani bertemu dengan Bu RT. Bukannya pulang Maharani malah ikut Bu RT ngerumpi di rumah Bu Ina. Rumahnya terletak di depan rumah Maharani. Mbak Rani kemarin kenapa? Aku dengar nangis-nangis. Sampai mau ditabrak Mas Alex. Sudah gitu, Mas Alex sama cewek cantik.
Siapa dia, Mbak? Tanya Bu Ina. Oh itu, teman suami saya, Bu. Maharani berusaha menutupi aib suaminya. Hati-hati, Mbak. Mas Alex kan cakep, nanti digait orang loh, timpal Bu RT. Enggak lah, Bu. Mas Alex orangnya setia, bela Maharani. Mereka mengobrol hingga tidak terasa sudah adzan asyar. Mereka lalu bubar ke rumah masing-masing. Maharani sempat menengok ke rumah Andini. Dia kira Andini sudah bangun tapi pintunya masih tertutup rapat. Maharani menyapu, lalu mandi. Dia merasa kesepian tidak ada Alex di rumah. Namun, dia juga senang Alex sudah mulai bekerja. Alex tampak lelah, dia melihat Satrio sudah mau pulang shift pagi. Bro, ngapain cepat-cepat pulang? Tanya Alex. Istri saya lagi hamil, bro. Aku harus pulang tepat waktu. Mana udah mau masuk HPL, takut dia mau lahiran, jawab Satrio. Wah nggak bisa digarap dong, bro. Gimana kalau kamu ikut aku aja, temani cewek-cewek cantik. Siapa tahu ada yang mau enak-enak sama kamu, bujuk Alex. Enggak, bro. Buat kamu aja yang mania. Aku pulang dulu, kata Satrio lalu keluar dari bar. Tidak berapa lama masuk seorang wanita paruh baya. Tampilannya sangat modis, dia langsung cipika-cipiki dengan Alex. Sayang, temani aku hari ini, kata wanita itu. Baik, Tante Mila, ucap Alex tersenyum. Alex dan Tante Mila lalu pergi berdua. Tante Mila merupakan istri dari seorang bupati. Dia sering ditinggal pergi suaminya. Arka beranjak dari meja kantornya. Dia akan mampir ke rumah makan sebentar. Dia sudah janji akan membelikan makan malam. Jadi Mbak Siti tidak perlu memasak. Arka membelokkan mobilnya di rumah makan yang cukup terkenal. Dia melihat ada mobil Alex di sana. Dia mencoba mencari keberadaan Alex. Dia melihat Alex duduk dengan seorang wanita parubaya yang sangat modis. Mereka tampak mesra sekali. Sayang, aku mau pakai kamu sampai nanti kamu mau manggung. Kalau perlu setelah manggung juga kamu temani aku, kata Mila. Siap, Tante, ucap Alex tersenyum. Yang penting fulusnya jangan lupa, goda Alex. Jangan khawatir, aku akan kasih kamu bonus, ucap Mila tersenyum. Arka sebenarnya ingin menyapa Alex tetapi dia ingat Andini pasti menunggu dia. Dia segera memesan beberapa menu untuk dibawa pulang. Dari dulu kamu memang oke, aku udah pernah pakai jasa yang lain. Tapi cuma kamu yang paling oke dan bikin aku puas dan nikmat, ungkap Mila sedikit malu. Arka sengaja mendengarkannya, dia menerka-nerka dengan apa yang mereka bicarakan. Namun, Arka tidak paham arah pembicaraan mereka. Aku kan masternya. Lagi pula aku sudah lakukan ini sejak SMA. Pengalaman aku sudah banyak, Tante, dari yang mulai anak sekolahan hingga yang nenek-nenek kayak Tante, ucap Alex memuji sendiri. Betul, cara main kamu juga bervariasi tidak monoton. Jadi saya senang banget dan puas pastinya, puji Mila. Kamu memang gogoglo paling jos, puji Mila sambil mengancungkan dua jempol. Arka terkejut mendengar ucapan wanita yang bersama Alex. Dia tidak menyangka Alex punya pekerjaan kotor itu. Bahkan dia melakukan itu dari sejak bangku sekolah. Pelayan sudah memberikan pesanan Arka. Dia segera pulang, dia tidak mau jika Alex tahu dia mendengar pembicaraan mereka. Sampai di rumah, Arka memberikan makanan pada Mbak Siti untuk disajikan. Mas, kok lama mampir beli makannya? Tanya Andini yang baru saja selesai mandi. Sayang, tadi aku lihat Alex sama wanita parubaya. Mereka tampak mesra, kata Arka sembari duduk di tepi ranjang. Andini menoleh. Jangan heran kan dia tukang selingkuh, Mas. Andini seperti sudah hafal karakter Alex. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, Dek, ucap Arka. Apa, Mas? Tanya Andini mendekatkan diri di samping Arka. Ternyata Alex adalah gogoglo, jawab Arka. Andini langsung membungkam mulutnya. Dia sangat terkejut dengan apa yang baru saja Arka katakan. Andini dan Arka sengaja menyimpan rahasia itu dari Maharani. Dia tidak ingin Maharani tahu kelakuan Alex. Arka segera mandi, dia tidak mau terus berasumsi tentang Alex. Bahkan dia pura-pura tidak tahu apa yang Alex lakukan. Mas, ayo makan malam, ajak Andini.
Mereka keluar dari kamar dan menuju meja makan. Tiba-tiba Maharani datang. Dia langsung saja nimbrung di meja makan. "Mas Arka, aku tidak masak. Boleh ikut makan di sini?" Tanya Maharani tanpa rasa malu. Arka menoleh ke arah Andini, namun Andini diam saja. "Iya, silahkan," perintah Arka. Mereka bertiga makan, Maharani juga bercerita tentang Alex yang sudah bekerja. Arka dan Andini hanya berohria. Selesai makan, Maharani langsung pulang. Dia bilang dia ngantuk mau langsung tidur. Sementara Arka pamit keluar sebentar pada Andini. "Dek, aku pergi. Palingan sekitar jam 11 baru pulang. Jadi kamu tidur duluan saja." "Iya, Mas." "Mau kemana?" tanya Andini. "Rumah Fikri," jawab Arka. Fikri adalah teman sekantor Arka. Andini lalu mengunci pintu depan setelah Arka pergi. Andini masuk ke dalam kamar, dia ketiduran karena merasa kenyang. Entah pukul berapa dia terbangun. Dia terkejut, di depannya berdiri Alex. Andini lupa mengunci pintu kamarnya. "Pergi kamu!" teriak Andini. "Malam ini kamu akan aku nikmati lagi Andini. Makanya jangan sok baik dan ikut campur urusan aku," kata Alex. Dia mendekati Andini, Andini berusaha untuk kabur tapi kamarnya terkunci. "Mana kuncinya?" teriak Andini. "Aku tidak akan menyerah, mumpung Arka tidak ada. Dan pembantu kamu itu sudah tertidur pulas dan baru bangun besok pagi. Ini juga balasan karena kalian kemarin sudah ngerjain aku," kata Alex. Alex mendekati Andini, dia menghimpit Andini ke tembok. Andini tidak berdaya, Alex telah menciumi lehernya dengan liar. "Lelaki biadab," umpat Andini marah. Dia memukuli Alex, namun Alex justru semakin liar. Alex juga sudah mulai meremas kedua gunung Andini sehingga Andini merasa kenikmatan. Alex tidak mau tinggal diam, dia berusaha untuk melepaskan daleman Andini. Andini terus mencegahnya. "Andini, Andini," teriak Arka dari depan pintu kamar. "Mas Arka, tolong aku!" teriak Andini. Arka panik disegera mencari kunci cadangan. Dia tahu Andini sedang dalam bahaya. Alex bingung, dia tidak bisa keluar dari kamar Andini. Semua jendela sudah dipasang tralis sehingga dia tidak bisa keluar lewat jendela. Alex panik, saat itu pintu terbuka. Andini langsung memeluk Arka. "Jadi kamu pria yang telah menodai Andini?" bentak Arka. Ternyata dugaanku benar, Arka melayangkan bogem ke wajah Alex. Alex linglung, Arka terus menggarap Alex hingga babak belur. Alex sama sekali tidak melakukan perlawanan. Dia malah tersenyum menyeringai. "Bagaimana rasanya melihat istri kesayanganmu aku gagahi?" tanya Alex. "Dasar gogoglo gila!" teriak Arka. Alex terkejut mendengar apa yang baru saja Arka katakan. Selama ini tidak ada yang tahu kalau dia menjadi pemuas kenikmatan, termasuk Maharani. "Hahaha, ternyata kamu tahu pekerjaanku. Bagus sih, istri kamu sudah menikmatinya juga," kata Alex bangga. Arka makin murka, lalu memukul Alex, dia sudah dibuat marah oleh Alex. Andini hanya bisa menangis melihat Arka meluluh Alex. Setelah puas menghajar Alex, Arka mengusir Alex dengan kasar. Dia menyeret Alex keluar dari pagar rumahnya. Arka kembali ke dalam rumah, dia lalu menenangkan Andini. "Dek, maafkan aku. Semua ini salahku, aku meninggalkan kamu sendiri." "Di mana Mbak Siti? Kenapa dia tidak menolong kamu?" tanya Arka. Mereka berlari ke dapur, MBK Siti tergeletak di lantai tidak sadarkan diri. "Aku yakin Mbak Siti dibius, Mas," kata Andini. Andini membantu Arka memindahkan Mbak Siti ke dalam kamar. Setelah itu mereka kembali ke kamarnya. "Mas, aku mau pindah rumah. Aku merasa tidak nyaman tinggal di sini." "Baiklah, Mas paham kenapa waktu itu kamu minta pindah. Ternyata ini alasannya, maafkan Mas karena tidak peka." Arka memeluk Andini. Arka lalu menelpon salah satu temannya untuk mencarikan dia rumah. Besok Arka akan langsung berkemas. Dia akan membawa Mbak Siti sekaligus. Arka memeluk Andini yang mulai tertidur. Dia menyesal telah mengabaikan permintaan Andini untuk pindah. Esoknya Andini mulai berkemas,
Mbak Siti yang sudah bangun merasa bingung. Bu, kok dikemasi? Tanya Siti bingung. Dia juga masih terasa pusing karena efek obat bius semalam. Semalam kita kecolongan, Big. Alex masuk lagi dia membius Big Siti. Kita sekarang berkemas karena hari ini kita akan pindah rumah, jawab Andini. Ya Allah, maafkan aku Mbak, ucap Siti merasa bersalah atas kejadian semalam. Ya sudah, Mbak Siti kemasi barang-barang Mbak Siti. Kita hanya akan membawa barang yang penting saja. Soal perabotan ditinggal saja, rumah ini akan saya kontrakan, kata Andini. Siti masuk ke dalam kamarnya, dia segera mengemasi pakaiannya. Setelah itu membantu Andini dan Arka mengemas yang lain. Arka sudah izin untuk tidak masuk kerja, jadi dia bisa pindahan secepat mungkin. Maharani melihat Andini dan Siti mengeluarkan beberapa koper. Dia langsung mendatangi Andini. Din, kamu mau kemana? Aku mau pindah, rumah ini sudah tidak aman. Loh, emang ada kejadian apa semalam? Tanya Maharani heran. Maaf kamu tidak perlu tahu, kami mau pergi, jawab Andini sinis. Arka sudah memasukkan semua barang-barang ke dalam mobil. Andini dan Siti masuk ke dalam mobil. Maharani keluar dari gerbang rumah Andini karena akan dikunci. Arka melajukan mobilnya menjauhi rumahnya. Maharani hanya bisa menatap temannya itu pergi. Setelah mobil Arka tidak terlihat lagi, Maharani masuk ke dalam rumahnya. Mas, bangun. Wajah kamu kenapa? Kok babak belur begitu? Tanya Maharani heran. Alex bangun, ini biasa pacar fans ada yang cemburu. Aku dipukul, jawab Alex bohong. Mas, Andini dan Arka pindah rumah. Alex terkejut, kapan pindahnya? Udah dari tadi waktu kamu masih tidur. Mereka seperti ada masalah. Andini bilang rumah itu sudah tidak aman, jawab Maharani. Sial. Mereka pindah rumah untuk menghindari aku, batin Alex. Aku sedih, Mas. Andini nggak ada teman curhat. Ibu-ibu yang lain banyak, kenapa mesti Andini sih? Ucap Alex seraya turun dari ranjang. Andini tuh beda, Mas. Dia tetangga serasa saudara, bela Maharani. Udah jangan kayak anak kecil. Bentak Alex kesal. Alex bersikap biasa saja. Dia senang Andini dan Arka pindah. Itu tandanya mereka tidak akan mengadu pada Andini masalah pekerjaan Alex. Mbak Maharani, panggil Bu Ina. Maharani keluar rumah, dia melihat Bu Ina di depan rumahnya. Ada apa, Bu? Tanya Maharani. Ternyata Bu Ina datang dengan Bu RT. Andini pindah, ucap Bu RT. Iya, Bu. Tadi pagi saya lihat mereka pergi, ucap Maharani. Mereka tadi mampir ke rumah, Mas Arka bilang mereka pindah karena ada yang mengganggu Andini. Kira-kira siapa, Bak? Tanya Bu RT. Maaf, Bu. Saya tidak tahu, jawab Maharani heran. Kalau dari roman-romannya pengganggunya sudah sampai menyelinap ke kamar Andini, lanjut Bu RT. Apa semalam Andini diperkaos? Tanya Bu Ina menyelidik. Maharani terkejut mendengar ucapan Bu Ina. Selama dekat dengan Andini, Maharani tidak pernah dengar Andini mengeluh. Maharani teringat waktu itu Andini keramas. Padahal Arka tidak di rumah. Apa itu awal kejadiannya? Pikir Maharani. Woyi bubar, jangan ngerumpi. Teriak Alex dari pintu. Bersambung.